Dari banyaknya pengalaman yang kumiliki, mungkin ini adalah salah satu pengalaman yang tidak pernah bisa kulupakan sampai saat ini. Dan malam ini, aku akan memberanikan diri untuk menceritakan pengalamanku di Nightmare Side. Namaku Diki. Aku tinggal di daerah Cisirung, Bandung Selatan. Dan cerita yang kualami ini terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Beberapa bulan ke belakang, di tengah kondisi seperti ini, terkadang membuatku bosan sekali untuk harus berada di rumah seharian. Aku sangat rindu dengan suasana liburan. Karena itu, aku coba untuk mencari kegiatan, yaitu dengan bersepeda mengelilingi kota Bandung. Dan kebetulan juga, saat itu aku diajak oleh teman-temanku yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Singkat cerita, tibalah hari itu. Aku pun bergegas mempersiapkan apa saja yang akan kubawa untuk bersepeda. Lalu pergi berkumpul di salah satu rumah temanku yang berada di Bojong Soang itu. Aku ingat saat itu hari Kamis, malam Jumat. Ketika sampai di rumah temanku, aku melihat yang lainnya sudah berkumpul di sana. Setelah semua siap, kami pun bergegas pergi. Ketika itu kami berangkat sekitar jam 3 sore. Tujuan kami adalah ke daerah Dago Atas. Memang cukup jauh perjalanan saat itu. Namun karena jalanan memang sepi dan kosong, membuat perjalanan kami tidak terasa. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba di daerah Dago sekitar jam 5 sore. Kami parkirkan sepeda di pinggir jalan, beristirahat sejenak, sambil sesekali mengabadikan momen dengan berfoto. Suasana sejuk khas daerah Dago membuat perjalanan kami yang bisa dibilang jauh dan melelahkan hilang seketika. Setelah merasa cukup, kami pun bergegas pulang. Karena tak terasa sudah menunjukkan jam 8 malam. Takut semakin larut, kami pun langsung memboseh sepeda itu menyusuri jalan kota Bandung, ditemani lampu-lampu jalan sepanjang perjalanan kami pulang. Untung saja belum sampai tengah malam ketika kami sampai di Bojong Soang, rumah temanku. Hari yang menyenangkan, pikirku. Sebelum pulang ke rumah, aku beristirahat sejenak
menselonjorkan kaki sambil mengobrol dengan teman-temanku. Membahas perjalanan tadi, bahkan kita sudah mempersiapkan merencanakan perjalanan berikutnya. Hingga tak terasa sudah menunjukkan jam 11 malam. Temanku menyarankan untuk sekalian menginap saja. Tapi karena aku belum izin pada orang tuaku, aku putuskan untuk pulang. Setelah berpamitan, aku pun langsung mengayuh sepedaku menuju rumahku yang ada di daerah Cisiro. Dan kini aku bersepeda sendiri. Karena sudah malam, jalanan memang sangatlah sepi. Kulihat hanya beberapa kendaraan saja yang berlalu lalang. Untuk mempercepat waktu, aku putuskan untuk memotong jalan dengan melewati sebuah jalan yang katanya sependengaranku banyak cerita menyeramkan tentang jalan itu. Namun aku coba untuk menghiraukannya karena aku ingin segera cepat sampai di rumah. Dengan penerangan lampu yang minim dari sepeda, ku kayuh terus sepedaku. Sampai tibalah aku di jalan kecil yang berada di pinggir kampus yang akan menuju ke jalan itu. Jalan tempatku motong. Jalanan di sana memang benar-benar sepi. Bahkan kulihat hanya aku saja yang lewat jalan itu. Ketika aku sedang fokus memperhatikan jalan, kulihat di belokan ada seorang perempuan terlihat sedang duduk di sebuah bangku yang ada di sana. Perempuan itu menggunakan daster berwarna merah. Rambutnya panjang. Tidak ada rasa curiga apapun. Namun aku sedikit bertanya-tanya, sedang apa seorang perempuan hampir tengah malam duduk di sana? Tak mau berpikir yang aneh-aneh, aku coba untuk berpikir positif. Mungkin perempuan itu memang sedang menunggu seseorang. Ketika aku lewat perempuan itu, aku sempat berkata, "Punten, Neng," ucapku sambil menganggukkan kepala. Namun tidak ada jawaban dari perempuan itu. Melainkan malah terlihat sinis. Sinis melihat ke arahku. Aku agak sedikit bingung ketika itu. Cewek udah disopan-sopan, lewat di punten-punten, malah sinis. Tuh cewek lagi PMS kali ya. Sudahlah. Sambil terus mengayuh sepedaku, ku lewati perempuan itu. Sampai akhirnya aku sampai di jalan memotong yang aku bilang tadi. Ku percepat laju sepedaku untuk sampai ke rumah. Karena aku ingin segera istirahat. Di sekitar jalan itu ada salah satu SMA yang ada di sana.
Dan dari kejauhan aku lihat ada seseorang yang sedang berjalan dari arah berlawanan tepat di depan sekolah itu. Dan ketika aku semakin dekat, lah, orang itu terlihat tidak asing. Itu kan perempuan yang tadi kulihat duduk di pinggir jalan. Kok udah ada di situ sih? Pasti cuma mirip. Kuperhatikan lagi dengan seksama untuk memastikan. Dan memang benar. Perempuan itu menggunakan daster merah, rambut panjang, persis seperti yang kulihat di pinggir jalan tadi yang sedang duduk. Namun ada yang janggal. Kenapa perempuan itu sudah ada di situ? Seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Ku percepat terus laju sepedaku dan menghiraukan perempuan tadi. Sampai, singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, kulihat kedua orang tuaku sudah tidur. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan bergegas bersih-bersih untuk lanjut tidur beristirahat. Waktu pun berlalu. Aku matikan lampu kamar dan bergegas tidur. Tak perlu waktu lama aku terlelap. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara TV di kamarku yang tiba-tiba menyala. Aku pun terbangun dan sedikit heran. Seingatku tadi TV-nya mati. Kok sekarang nyala sih? Aku beranjak, lalu kumatikan TV itu. Dan kembali mengambil posisi tidur. Dan ada yang mengetuk pintu kamarku. Bikin kaget aja nih. Kulihat ketika itu jam hampir menunjukkan jam 2 pagi. Mungkin itu ibuku. Iya bentar mah. Bentar. Dengan kondisi yang masih setengah sadar, aku pun beranjak ke arah pintu. Pelan-pelan ku tarik gagang pintunya. Dan ketika ku buka pintunya, astaga! Yang tadi ku kira itu adalah ibuku, ternyata bukan. Berdiri sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat, memakai baju warna merah kusam dengan kaki yang tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih. Dan kulihat perlahan mulutnya terbuka sambil terus menatap ke arahku dan berkata, "Kamu marah sama aku ya?" Aku langsung membanting pintu, bergegas lari ke tempat tidurku.
Dan ketika aku tengok lagi ke belakang, itu sosok itu kini sudah berada di dalam kamarku, berdiri di pojok kamar. Dan perlahan dia berjalan mendekatiku dengan menyeret kakinya. Refleks aku meloncat kaget ke atas tempat tidur, menutupi badanku dengan selimut. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Aku pun hanya bisa terdiam ketika itu. Kepalaku terasa sangat berat sekali. Tak lama dari sana, orang tuaku menghampiriku, bertanya kenapa aku berteriak malam-malam seperti itu. Aku mulai menceritakan apa yang kualami tadi. Setelah menceritakan semuanya, orang tuaku malah menegurku. Dan mengingatkanku bahwa ketika malam, sebaiknya jangan melewati jalan itu. Aku pun mengiyakan. Konon, memang ada sosok perempuan seram yang menjadi penunggu di jalan itu. Dan ketika kita melewati jalan itu sendirian, apalagi tengah malam, sosok perempuan itu akan datang menghampiri. Sebuah jalan yang namanya seperti apa yang kamu dengarkan malam ini.